Halo Tribuners, balik lagi sama Hana di sini di Style on Cam. Kali ini kita mau ngobrol santuy sama anak indie Irfan Gafur yang hits di Instagram nih dengan parodi-parodi orang normal vs orang indie. Kita langsung aja sambungin ke Irfan Gafur. Halo Kak Irfan Gafur. Halo Kak. Kenalin, aku Hana dari Tribun Style. Ya. Nah, kabar sehat Kak Gafur? Alhamdulillah sehat. Panggilnya Kak atau Gapur Abang? aja deh. Gapur aja. Oke. Iya. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Iya. Kesehariannya Irfan Gafur nih sebenarnya ngapain aja sih? Kita langsung aja nih kayak kepo banget sama Irfan. Keseharian sebenarnya biasanya kuliah sih, cuman karena pandemi ini sama pandemi kan libur nih, jadi ya di rumah aja udah, cuman bikin video aja kerjaan setiap hari udah. Sebelum libur kuliah juga kayaknya aktif bikin video ya? Iya, aktif bikin video sih. Karena juga tugas kuliah kan nggak terlalu banyak juga sih, jadi ya sambil bikin video gitu. Oke, terus kita juga kepo nih cita-citanya Irfan Gafur tuh sebenarnya apa sih? Soalnya aku sempat lihat di YouTube nih kayaknya Irfan bikin ada baru satu video sih yang FM itu dan kedengarannya tuh suaranya bagus gitu, cocok jadi penyiar radio. Aku emang dulu siaran sih, cuman berhenti siaran itu pas videoku nih kayak mulai naik gitu Kak. Jadi kayak aku mau fokusin ke video. Jadi aku dulu penyiar juga beberapa tahun gitu, 2 tahun kalau nggak salah. Terus kalau cita-cita apa ya? Cita-cita nggak ada sih cita-cita. Dulu pengen jadi pengacara kan, habis itu makanya aku kuliah di Fakultas Hukum. Terus pas mulai kesini kok kayaknya enggak gitu ya. Jadi ya aduh masih ngambang sih. Jalanin dulu aja ya jadinya. Jalanin dulu aja. Cuman masih mau fokus ke video ini deh. Oh, konten kreator jadi. Konten kreator. Konten kreator. Iya, kayaknya cita-cita banyak anak muda sekarang dan yang lagi dijalanin juga konten kayaknya kreator. Gitu sih. Tapi salut sih sama Irfan ini udah punya apa kayak jati dirinya tuh loh, kayak kan terkenal dengan tagline yang indie-indie, anak semesta gitu-gitu. Nah, ngomong-ngomong soal indie, Irfan ini kan rambutnya panjang ya, gondrong. Nah, terus Irfan ini sebenarnya gondrong dulu baru indie atau indie dulu baru gondrong? Sebenarnya kalau dibilang gitu gimana ya? Sebenarnya aku dibilang indie tuh nggak indie banget sih. Cuman aku yang suka lagu-lagu yang nggak mainstream, yang anti mainstream lah. Nah terus gara-gara dulu awalnya aku belum bikin video-video indie tuh Kak di Instagram tuh, masih bikin video yang relate sama kehidupan sehari-hari. Cuman komennya nih aneh-aneh orang-orang nih, rambutnya senja banget Kak, mukanya sore banget Kak, nggak gitu. Awalnya biasa aja, terus lama-lama kesel gitu kan, ya udah dibikinin videonya sekalian. Oh ternyata pecah kemarin kebetulan, jadi ya wah jadi gimmick sampai sekarang sih. Oh, jadi ini gimmick nih. Nggak gimmick juga sih, cuman ya jadi jati diri ya malahan. Jadi ciri khas ya. Terus kita juga kepo nih, ada nggak sih bedanya Irfan pas rambut pendek terus OTW gondrong sampai sekarang udah gondrong? Kan kayaknya di pos-pos lama tuh ada tuh rambutnya yang baru pendek banget itu. Maksudnya beda dalam hal apa dulu nih? Beda kayak orang-orang, oh Irfan sekarang tambah ubu deh, tambah gemes. Iya sih, kalau dibilang orang-orang kayak gitu aku lebih suka pas gondrong ya, karena pas gondrong nih ya itu lebih banyak yang kayak bilang imut atau apa kayak cantik gitu, padahal ya gimana ya. Ya kayak gitulah Kak. Cuman aku lebih suka pas gondrong sih, kayak lebih bebas berekspresi aja. Kayak iya sih, kayak cowok-cowok rambut gondrong tuh buat teman-teman yang suka lihat orang-orang rambut gondrong tuh, mereka bilangnya orang-orang rambut gondrong tuh punya karisma tersendiri gitu loh. Waduh. Wadaw, berat. Nah, terus setelah ngomongin rambut, kita juga ngomongin indie. Figur indie favorit Irfan Gafur tuh siapa sih yang sering jadi kiblat dalam pembuatan konten-kontennya? Ada 2 sih.
eh Wiranagara sama Firsa Besari, Kak. Kenapa mereka yang dijadikan kiblat? Kalau Firsa karena ini ya lagu-lagunya tuh kayak relate sama kehidupan asmara anak-anak muda zaman sekarang. Itu kalau Firsa, tapi kalau Wiranagara itu dia kata-katanya mantap sih, pemilihan diksinya keren-keren, jadi ya kayak waduh nih bagus nih kayaknya jadikan panutan. Dan alhamdulillah semenjak saya bikin konten indie mereka berdua udah follow-followan gara-gara konten indie juga, jadi ya makin semangat saya bikin konten indie. Jadi dari yang awalnya ngefans doang, terus sekarang malah jadi kontak-kontakan ya. Jadi ya jadi DM-DM-an gitulah. Oh, mantap, mantap, mantap. Nah, cerita awalnya Irfan Gafur tuh tertarik buat ngangkat tema indie dan semesta tuh selain gara-gara diceng-cengin sama follower tuh ada cerita di balik itu nggak? Sebenarnya dari mulai masuk kuliah 2017 tuh udah agak tertarik sama musik-musik, sama kata-kata puitis kayak gitu-gitu sih. Cuman ya waktu itu nggak pede karena memang dari dulu memang udah diceng-cengin sih anak-anak indie itu, anak senja, anak sore gitu-gitu, anak kopi. Nah terus makin kesini awal mula saya berani untuk bikin ke video itu gara-gara kehabisan ide awalnya. Kehabisan ide, aduh bikin ide apa lagi nih, bikin video apa lagi nih. Udahlah bikin video indie. Jadi ya mungkin karena karakternya cocok, terus mungkin saya juga kayak nggak acting ya pas jadi anak indie ya. Jadi ya kayak orang-orang tuh, wah ini indie banget. Iya sih, aku seneng lihat videonya Irfan Gafur tuh lucu-lucu banget yang indie. Kayak Sebenarnya apa ya, kalau dibilang lucu tuh nggak lucu juga. Yang bikin lucu tuh sebenarnya cuma pemilihan diksinya aja sih, Kak. Soalnya aku suka nyampur-nyampur kata-kata puitis sama kayak apa mobil dinas DPRD Gorontalo lah kayak gitu-gitu. Jadi itu yang bikin lucu sebenarnya. itu tuh kamu bikin outline-nya dulu atau langsung spontan? Enggak, spontan, semuanya spontan. Keren banget. Itu tuh kamu bisa ngomong cepet dan jelas gitu loh. Tapi ya walaupun spontan pas syuting, tapi ya diulang-ulang gitu. Nanti misalkan aku lagi ngomong, set, oh ini kayak kurang pas nih. Nanti langsung mikir, ganti gitu. Cuman kalau di konsep dari awal sebelum syuting sih enggak. Tapi kreatif loh video-videonya Irfan nih. Ada yang orang normal versus orang indie kesurupan. Terus yang orang normal muntahin paku. Anak indie muntahin kopi. Muntahin kopi. Tapi gara-gara itu juga, aku tuh dimusuhin sih sama beberapa musisi indie sama beberapa penulis. Oh, gimana tuh ceritanya? Boleh Itu berbagi dikit nggak? jadi gini kan, sebenarnya indie itu kan maknanya luas nih, Kak, nggak cuma senja, kopi dan sebagainya kan. Ya, Malah sebenarnya kalau di Indonesia itu indie itu awalnya dari musik rock, bukan musik yang slow mendayu-dayu musik folk gitu. Cuman nggak tahu kenapa makin kesini tuh makin bergeser artian indie tuh kayak jadi senja, kopi gitu-gitu. Tiba-tiba muncul seorang anak Irfan Gafur malah menambah argumentasi tadi. Jadi orang-orang tuh yang musisi-musisi sama penulis tuh kayak kesal, ini arti ini udah berubah, sama anak ini makin diubah lagi gitu. Jadi ya namanya juga sesuatu, ada yang suka ada yang enggak lah. Iya bener banget, tapi konfliknya tuh cuman biasa kan, nggak jadi besar banget. Enggak sih, cuman di Twitter aja sih, tapi aku udah balas juga sesuai sama penjelasanku. Aku kayak gitu sebenarnya aku sarkas sebenarnya ke anak-anak indie yang nganggap indie itu cuma sebatas senja sama kopi. Cuman ya mereka kan nggak tahu tujuanku, jadi ya aku harus kasih tahu tujuanku dulu. Tapi udah aman sih. Iya bener banget sih, kayak sekarang tuh susah juga kadang orang sarkas tidak bisa dimengerti dengan baik gitu. Nah, benar. Bener banget. Tapi ya itulah, semua orang pasti punya tujuan dan motivasinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Benar BTW, sih. Irfan sebenarnya jurusan apa sih? Hukum atau sastra atau apa kalau boleh tahu? Hukum. Oh, anak hukum. Anak hukum. Tapi ikut UKM yang berbau sastra gitu nggak? Nggak ada sama sekali. Semuanya otodidak sih. Oke, soalnya benar-benar kayak lancar gitu perindiannya. Perindian. Oh ya Irfan, kemarin aku juga sempet
lihat Instagrammu ada postingan tentang outline buku orang normal vs orang indie. Itu boleh diceritain dikit nggak? Jadi semenjak normal versus indie ini laku lah di pasaran, di Instagram, di semua platform, di kayak di TikTok dan sebagainya tuh, ada penerbit nih nawarin mau nggak bikin buku tentang anak normal versus anak indie, dibikin kayak novel gitu. Waduh, ini peluang sih, jadi ya aku ambil kemarin. Okay. Rencana sih November udah rilis bukunya. November Kalau berarti sesuai bentar target lagi. ya. Bentar lagi. Amin. Terus kan Irfan ini dari anak hukum yang gak ada background sastranya, terus tahu-tahu dapet tawaran bikin novel, itu kendala terbesarnya apa? Ya itu, aku nggak pernah nulis kayak gitu kan, jadi ya sangat terbata-bata. Cara penulisannya juga aku kebanyakan konsultasi, dikit-dikit nanya kayak gitu-gitu sih. Jadi ya tapi sambil belajar juga lah, siapa tuh bisa melebarkan sayap juga. Amin. Berapa persen nih udahan? Ini masih 25% sih. Oke. Tapi ya karena lagi work from home jadinya bisa dimanfaatin ya. Iya sih, itu untungnya bekerja dari rumah. Iya, benar banget. Oh ya, kita juga inget nih si Irfan kayaknya kan dulu pernah muncul di YouTube-nya Raditya Dika yang Cerita Cintaku. Iya. Dengan rambut gemesnya. Terus itu secara kebetulan kenalan sama penonton cewek. Pas itu Irfan jomblo. Nah, ada kelanjutannya nggak nih? Nggak ada sih kelanjutannya. Aku nggak pede. Bahkan sampai sekarang Gak dengan iya, udah punya banyak followers gitu-gitu, masih nggak pede. masih nggak pede. Justru karena banyak followers, nanti dia ngiranya, oh nih mentang-mentang followers banyak, aku langsung didekatin. Takutnya dia ngiranya gitu sih. Jadi ya aduh, nggak salah. Oke, yaudah. Cuman kepo dikit kirain, tapi itu benar-benar kebetulan yang lucu. Kebetulan yang lucu banget. Thank you loh. Ada aja. Itu tahun berapa ya Cerita Cintaku? 2000. Baru bulan Februari kemarin. Oh, baru Februari kemarin. Iya. Oke, berarti baru-baru banget ya. Oke, terima kasih Irfan. Ini kita obrolannya kayaknya udah segini aja. Biarkan Irfan menikmati senja. Waduh. Oke, selamat bersenja ria Irfan. Siap. Terus semoga sukses terus bukunya dan mungkin ada karya-karya selanjutnya. Amin. Oke, sukses terus Irfan. Terima kasih obrolannya. Ya, makasih loh udah diajak. Oke, thank you. Yuk. Nah, Tribuners, itu tadi obrolan kita sama Irfan Ghafur. Semoga bermanfaat dan tetap berkarya meskipun di rumah aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.